Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ibu dan bapak-bapak, saya masyarakat yang mulia, semoga masyarakat yang mulia kita ini kita berdoa amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Moga pengusaha kita tidak akan diwasana semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengusaha yang memiliki penambahan demi Bapak Supriyanto. Alhamdulillah kepada jantung satu sahabat kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atimu wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqasha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin, jamaah akad ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur memohon dhateng Allah Subhanahu wa taala ing jaman menika tasih paling saged merawuhi pengajian akad ingkang kita istiqomah kangge thalabul ilmi pados tambah sopan kangge sangun-sangun kita pinjang kita suwadana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang tansah kita muliakan, kita sidik niku saking Kramton Wareng. Akad subuh lajeng 14 pengajian lajeng Bapak Ibu jamaah ingkang dimuliakan, monggo kita sareng-sareng ngapalke doa. Kira-kira doa niki pun nanti diapake napa dereng, nanti mireng napa dereng. Doa menika menguat permohonan ingkang agung menika terkait agami dunya lan akhirat. Doa yang menjadi perbendaharaan muslim. Doakan kadang diapake. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka
as-sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Kenapa sering Pak? Sering nampak itu daerah apa? Kapal itu gampang, anggerin bulan kali ini. Ini boten pisan kok, esuk yo kali ini nonton ngaji selepasan pisan, kapang ngene. Nggih paling boten nggih tendalam di bulan kali ini. Doa ini panjang sekali, Panji. Aku sebut ngoten. Allahumma inni as'aluka ya Allah kalau datang patuko as-sabata fil amri. Mugi patuko teguh akan manah kula ing dalem urusanku. Wal azimata fil amri. Lan mugi patuko paringi tekad ingkang kuat ing dalem namai jalan kebenaran utai meniti jalan yang benar. Wa as'aluka syukra nikmatika. Lan kula dhateng patuko supados saged mensyukuri nikmat patuko. Wa as'aluka husna ibadatika. Lan mugi dateng patuko, mugi patuko saya akan ing dalem ibadah kula. Wa as'aluka qalban saliman. Lan nyuwun dateng patuko supados dipun paringi manah ingkang selamat salim. Wa as'aluka lisanan shadiqan. Lan mugi patuko paringi dateng kula lisan lidah ingkang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Lan nyuwun dhateng patuko kesaenan ingkang patuko pirsa. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Lan nyuwun dhateng patuko saking keburukan ingkang patuko pirsa. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Lan punapa ingkang kula nyuwun ngapura dhateng patuko saking punapa ingkang patuko pirsa. Innaka antal alamul ghuyub. Tubuh patuko ing maha pirsa perkawis sedaya perkawis ingkang mulya. Rasulullah SAW ngendika, pilih manusia niku nyimpen emas, nyimpen perak, niku kangge perbendaharaan nipun kesan ing dunya. Nanging kanthi kita sami tiyang muslim menika monggo kita menyimpan untean doa menika. Ing dalem riwayat dipun ngendikaken bilih Rasulullah menika mucalaken
supados doa menika dipun ucapaken dipun amalaken ing dalem salat utawi dipun ujung salat. Mila makna kiduburi salat itu masih di dalam salat. Di dalam salat. Lah kapan? Nah, kapan ngadakan? Kira-kira kapan tadi? Mila nalika kita salat, setelah membaca tahiyat akhir, itu Rasulullah SAW paling tunda sebatas kita ngatakan doa di situ kan banyak, gitu. Biasanya bermaksud tahiyat akhir apa? Ini alhamdulillah dengan ada di jahanam, dengan ada di kuburi, bangkit nanti menghewal mama, bangkit nanti masih tidak tahu di balik. Niku, di tiap lagi tuh niku. Kamu kok banget. Termasuk doa menikah. Doa menikah. Kasih. Manane manusia niku berlomba-lomba menimbun menyimpan emas dan perak. Amargi nilai-nilai sangat berharga. Tidak. Nanging kangge tiyang muslim niku kedahipun semangat kangge mengucapkan doa kados doa menika. Amargi napa doa menika niku ing atasipun perbendaraan akhirat ingkang paling agung. Nah terus doa niki fadilahipun napa? Awit memuat permohonan ingkang agung terkait urusan agami, urusan dunia, urusan akhirat. Tapi nek kita cermati saking atos doa menika. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun teguhaken, dipun tetepaken di atas petunjuk ing saben kahanan. Setiap keadaan. Supados dipun paringi taufik kangge tansah bertekad ya kangge napa ing dalem kesaenan. Mensyukuri nikmat sepanjang waktu, sepanjang zaman beribadah kanthi sah. Nah, kanthi syukur nikmat badhe napa? Nambah nikmat utawi melanggengkan nikmat. Kanthi ibadah ingkang sae badhe mengantarkan menuju dhateng kebahagiaan dunia lan akhirat. Itu kita renungaken, kita tafakur, kita cermati dua-dua. Lajeng dipun karunyani manah ingkang selamat, ingkang resik saking sirik, lajeng ingkang pergeti ati, dikados dene dengki, hasud, khianat, lantas kadang mari. Supados napa? Nggih, nah kita resik. Ugi dipun napa? Dipun paringi lisan ingkang jujur, lidah ingkang jujur. Sebab kalau penyakit jasmani, penyakit lahiriah, separah apapun penyakit lahiriah yang diderita, yang menimpa seorang manusia, separah apapun, mengantarkan dia kepada kematian. Tapi penyakit hati itu diwasakan akhirat. Mila nggih beruntung kita menika tansah donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng supados dipun paringi karunia kesaenan. Sebab sakniki niku kathah tiyang ingkang oke konsian ning rawas menika. Nggih. Nek takon sehat ning ora waras. Mula kita nyuwun sehat tur waras. Ugi dipun ingkang nyuwun dhateng Allah saking sedaya keburukan yawon. Lan ugi dipun ngapunten dosa-dosa kita. Sae dosa ingkang sampun kepengker sak menika lan ingkang badhe.
iki manfaat doa menika menawi kita apalkan dan kita amalkan. Nalika panjenengan wungu saking sae, tangi niku ora bahasa salah kaprah niku. Tangi kok turu. Nek dirutuk kan tangi turu tutune. Ning tangi turu bab awake bab turu tangi namanya. Nggih. Iku ora bahasa salah kaprah ning digunakake yang katakan. Kira-kira nalika kita tangi turu melek mripat kita niku ingat siapa dan apa. Ternyata katanya yang ketika bangun tidur itu mesti mengamalkan doa apa? Alhamdulillah dikasih akhirnya ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Doa yang nomor 4. Tidak apa gitu? Kamu kok setelah ketika bangun tidur itu yang diingat adalah Allah. Kita bangun tidur, doa yang pertama dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Yang ketiga, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nunggu yang keempat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kathahipun tiyang nalika wungu saking sare utawi tangi turu maos doa nomor 4. Kanyata ingkang sisanen kita inget menika nalika tangi bangun tidur niku kudune Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kita bangun tidur ingat semakun. Dan niku mono ingat pekerjaan yang belum tuntas, pekerjaan di kantor. Pertanyaan sibuk tugas kantor. Nalika tangi turu mungkin kelingan utang. Ini Pak. Ini sedaya spesialan ingkang kita ingat menika muga maksud tadi adalah al-alumi yang pada. Nah, ini kan betul. Sebab mula pantas mana kita terus sudah dunia. Mila mau kita ganti. Kita ganti mencet kita. Nah, kalau tahu ini ku ingat datang Allah. Saya pun juga ingat datang Rasulullah menikah ketika dibangkitkan dia yaumul akhir kali kebangkitan. Mereka bertanya kepada malaikat Jibril, hari apa ini Jibril? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Terus Rasulullah tanya apa? Di mana umatku? Umatnya sendiri. Bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan hartanya, tapi di mana umatku? Rasulullah itu ingat umatnya. Mila kita ketika bangun itu ingat Allah Rasulullah. Kalau kita berdoa, jadi ini lah kita gitu. Jadi sesuatu yang kita muliakan. Setelah itu saya menyampaikan ada beberapa pertanyaan seputar di depan di sana. Pertanyaan pertama, apakah boleh mendonorkan darah untuk seorang yang menderita penyakit atau dikhawatirkan dia akan mati? Sedangkan dia itu bukan seorang muslim. Mendonorkan darah untuk selain muslim. Boleh bukan Pak? Boleh. Donor darah itu kan suatu kebaikan. Terus ini yang kita donor adalah seorang yang bukan muslim. Okay.
dasare wonten surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. Terus tidak ada larangan dalam hal kita mendorongkan darah kepada seseorang yang bukan muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Orang larangan kang muslim kuwi tumindak becik lan tumindak adil marang wong-wong kang ora ana dheweke ora merangi ing sira amarga aku lan uga ora amarga mustir sira sapa dhewe kang Tuhu Allah kuwi seneng marang kang ora tumindak adil. Terus Allah menika kang desa pilih Allah mboten larang kita niku sesambetan nggih serawung tumindak becik nggih. Lan suatu kebajikan dhateng tiyang-tiyang kafir ingkang boten melangi kita, ingkang boten musir dhateng kita. Lan boten larang kita kangge paring pitulungan dhateng tiyang kasebat. Nalika akan pitulungan. Awit napa? Umum Asma niku nate istilahipun mendatangi datang putrinipun, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ing Madinah nalika gencatan senjata alipun Nabi kaliyan penduduk Mekah. Ini ibu saking Asma niku ing dalam keadaan kafir. Nalika ibunipun menika nyuwun dhateng putrinipun supados saged nyambet hubungan kekeluargaan. Asma lajeng mimpi saking Nabi dengan berkais menika. Lajeng Rasul paring pangandikan dhateng Asma supados nyambet kekeluargaan. Rasul menika sambungan tali kekeluargaan ibu padahal ia masih kafir. Terus ya, secara hukum adalah boleh. Lajeng mengucapkan salam kepada seorang Nasrani dan menjawabnya. Oh ini beberapa. Lajeng ada pertanyaan. Apakah hukum sholat istikharah? Apakah doa istikharah juga boleh diucapkan ketika seseorang sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib? Kira-kira asal betul. Istikharah niku sunnah. Manawi tiyang itu enggak gadai rentak ing mana. Kangge sajeng perkawis. Ning dereng jelas. Kangge piyambakipun nindakaken utawi nira istikharah. Ning nek tiyang niku sampun yakin ngenani badhe nindakaken sajeng perkawis utawi sampun yakin kangge meninggalkan nira nalika menika boten dipun syariataken kangge tiyang menika salat istikharah. Saben menika Rasulullah sallam niku nindakaken napa kata perkawis lan Rasulullah menika mboten nindakaken katawi sampun gadhah tekad anyaken kangge nindakaken. Lan ugi mboten nate Rasulullah menika istilahipun meningkirkan semi hadis nggih nindakaken salat istikharah. Mila manawi wonten tiyang ingkang sampun gadhahi rentek kangge salat, kangge zakat, kangge sedekah, kangge ninggalaken perkawis ingkang dipun kalamaken utawi semacamipun utawi gadhahi napa rentek kangge dahar, kangge ngunjuk, kangge sare
mila boten dipun syaratan kangge tiyang menika salat istikharah. Doa istikharah niku tidak diucapkan ketika seseorang sholat tahiyatul masjid atau rawatib, di mana dia meniatkannya atau tidak meniatkan istikharah sebelumnya. Hati bangga. Doa istikharah tidak diucapkan ketika seseorang sholat tahiyatul masjid atau rawatib, di mana ia tidak meniatkannya atau tidak diniatkan istikharah sebelumnya. Sebab hadis ingkang datang mengenai perkawis kasebab niku jelas-jelas menuntut dipun tindakaken sholat kali rakaat ing dalem kangge istikharah. Mila manawi tiyang niku nindakaken kali rakaat ing ajeng tanpa wonten niat kasebat niat istikharah, mila ia tidak dikatakan telah menunaikan apa yang digerakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanging manawi tiyambakipun sampun niataken istikharah saderengipun nindakaken salat tahiyatul masjid lan salat rawatib, lajeng dipun ndonga kanthi doa istikharah, mila sesuai dhahir hadis ingkang nindakaken bilih dipun kepatengaken lan sah kangge tiyang menika. Hadis ini Idza amma ahadu bil amri falyarfa falyarka ra'ataini min ghairi faridah. Apabila seseorang dari kalian menghendaki sesuatu hal, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu. Terus Nabi tidak mengecualikan selain sholat fardu. Mungkin untuk kemungkinan ingkang sanes pilih perkara menika tidaklah sah atau sebagai istikharah. Sebab Nabi SAW mengalami salah seorang dari kalian menghendaki tindaklah ia sholat 2 rakaat. Mereka nedahaken bilih kalih rakaat ingkang dipun tindakaken kasebat niku mboten wonten sebab sanes kajawi istikharah kemawon. Mila ingkang langkung utami miteras pemangipun Syekh Utsaimin nggih rahimahullah, sebatas kita sholat kali rakaat istikharah secara tersendiri. Ini menurut Syekh Utsaimin. Amargi kemungkinan makna ingkang dipun sebataken ing ajeng panci sesuatu yang ada benar. Dening Nabi niku mengecualikan sholat fardu ing dalam hadis kasebat. Sakatuki maksudipun nggih menika sebatas tiyang niku nindakaken sholat tatawwu. Sholat tatawwu kali rakaat. Terus kados-kados nggih Rasulullah ngendika ngoten. Hendaklah ia melakukan seolah-olah ia melakukan sholat tatawwu 2 rakaat. Saya kedipani Pak niku. Ini nopo kira-kira walaupun boleh ketika kita sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, tapi sebelumnya diniatkan untuk istikharah, kan? Pada dasarnya boleh kan itu. Tapi menurut Syekh Utsaimin sebaiknya, ada waktu segitu sholat istikharah. Langsung ada pertanyaan yang diucapkan ketika ada orang kafir meninggal. Bila ada seorang kafir yang meninggal,
lelaki atau perempuan, apakah boleh untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu apakah boleh juga untuk mengucapkan membacakan ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati? Boleh Pak? Menjawab itu orang salah, orang dosa. Bila mendengar seorang kafir yang meninggal dunia, tidak mengapa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meskipun ia bukan kerabat. Amatin apa? Sedaya manusia mesti kan berdewasul datang apa kan nanti. Sedaya manusia itu kagunganipun apa? Ila mboten terus napa kita mengucapkan inna lillahi. Nanging mboten kepareng donga akeh tidak boleh mendoakan. Selami ingkang sedo menika tiyang kafir tidak boleh mungkin mengucapkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, awet napa? Jiwanipun tiyang kafir niku jiwa ingkang ujur, jiwa ingkang namun tiyang mukmin ingkang pareng ditulungaken kaki kita maosaken ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Terus ringkesipun ngoten. Manawi tiyang kafir sedo boten napa kita mengucapkan inna lillahi. Dan ugi boten terus napa manawi tiyang sanes mengucapkan dhateng kita terkait kalian kematian tiyang kafir kasebat. Nah, kemawon niku wau tidak boleh tidak boleh memintakan ampun untuknya. Tidak boleh ugi bersedekah atas namanya bila memang ia mati dalam keadaan kafir. Sing kathah kasus kita panggihi niku sok nggih umat Islam sendiri. Iki macam apa? Mokol bulan ya bulan. Nah, kasih kamu sembuh dalam waktu. Kamu waktu itu nggak tahu kahanan bulan itu kahanan muslim atau tidak. Tapi kan yang itu kan hidup dan sebagainya. Misalnya seperti ini yang kadang kok umat Islam ini tidak sadar dan bahkan nggak sampai situ. Allah untuk orang ayos tekan bunyi pemerah tekan Allah kan mau besok benar Allah mau besok. Yang perlu kita runtut kebenaran. Tasing hukum menjabat tangan orang Nasrani. Bila seorang sudah berwudu untuk sholat, lalu di tengah jalan ia bertemu seorang Nasrani atau Yahudi, lalu ia menjabat tangannya. Apakah itu membatalkan wudu? Batal wudu enggak, Bu? Dan apakah hukum mengundang seorang Nasrani untuk jamuan makan di rumah seorang Muslim? Ingku siapa? Masih boleh bermangan ini kan itu. Nah, cara hukum kita berjabat tangan tidak batal wudu kita. Seorang yang menjabat tangan seorang Nasrani atau Yahudi atau kafir lainnya, maka wudunya tidak batal. Ia tetap akan suci. Akan tapi saat ini pun kita mulai untuk menjabat tangan mereka. Karena tidak. Jangan dia memulainya memberi salam penghormatan kepada mereka. Sebab Nabi Rasulullah kan ketika la tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dini menjabat tangan
perkawis menika langkung-langkung malih manawi tiyang muslim boten kepareng memulai salam dhateng tiyang Yahudi lan Nasrani. Mila jabat tangan lebih memulai berbeda tidak boleh. Sehingga tiyang muslim boten memulai bersalam lan boten memulai menjabat. Namun manawi piyambakipun menika memulai bersalam memberi atau istilahnya pun memulai menjabat. Pripun Pak? Niki bentuk respon respon. Ini kita sampun mantos ketika orang muslim salam apa yang kita jawab untuk ucapkan ada. Lajeng mengundang tiang non muslim kangge walimah lan makan. Nah, niki ada perinciannya. Ada perinciannya. Bila seorang muslim mengundangnya dalam rangka agar orang muslim mengundang orang non muslim untuk jangan makan-makan agar ia tertarik pada Islam, itu tidak mengapa. Lajeng kalau kita mengundang itu dengan istilah punya mungkin persahabatan dan sebagainya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Oke. Yang kita ini kan jalan saya kata yang muslim ini kan dereng mamanya. Terus kangge paling nasihat datang piyambakipun mendekatkan diri kepada Islam kangge sajine maslahat utawi amargi tiyang menika di tengah-tengah menjamu tamu di tempat si muslim. Menika boten dados tidak mengapa. Namun mana yang muslim mengundangnya makan dalam rangka untuk persahabatan, membuatnya merasa nyaman, maka hal itu yang tidak semestinya. Amargi apa? Niku ada kebencian dan permusuhan antasipun piyambakipun kalian dan tiang muslim. Nah, kemudian seperti itu. Nah, ini perlu dicermati. Apalagi ketika kita itu selalu kantor selalu di komunitas nopo, banyak yang muslimin kan. Lajeng ada pertanyaan yang terminal. Sholat di masjid yang tidak membayar listrik. Keren, Ustaz. Masjid tempat saya itu sudah lama tidak bayar listrik. Kira 2 tahun. Tapi ya DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid, sampai saat ini belum mendaftarkan masjid ke PLN, sehingga tidak terkena tagihan listrik hingga sekarang. Bagaimana saya sholat di masjid tersebut? Bayar listrik belum bersihting, dibuang itu. Aku nyala. Nah ini pertanyaan kan macam-macam. Sholat di masjid tersebut hukumnya sah. Namun sebaiknya pengurus masjid tersebut dinasihati untuk mendaftarkan ke PLN agar tidak menudingi PLN. Amati menggunakan jasanya tetapi tidak membayar biayanya. Itu suatu kedoliman yang ditindakan itu. Mari boten dipun rampungan dan mesti badhe dipun akhiri dinten kiamat.
Ini kok hadis suka saat ini Imam Bukhari. Ya nuki Imam Ahmad dan nuki Ibn. Mengenai apa? Tiang ingkang muflis bangkrut ini loh. Gantalannya lah. Gantal apa melu tanggane? Melu tanggane. Mati ini selain gantal, ini tidak daftarkan gantal. Negara itu maling. Oke, bisa juga. Itu sosok apa nih? Itu sosok apa nih? Jadi mungkin adalah DKM. Ini yang sholat di situ sah sholat kan? Sholat tidak ada hubungan dengan listrik. Lajeng musafir nazil mengkodok sholat. Musafir nazil, niku maksudipun nggak? Musafir yang singgah sementara di suatu tempat atau kota. Itu musafir nazil. Bila musafir ingkang nembe dalam perjalanan, milo tiang kan terus menerus melakukan kosor, kan kosor. Walaupun lama waktunya. Manawi tiang ini rumapan ing saking kutha sampun dumugi ing papan tujuan. Nggih suwene sepira dheweke kang kono pirang-pirang dina niku boleh mengkosor salat. Kira-kira kapan sampai kapan? Nah, niki ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Ada 4 pendapat. Ya Pak, sahabat pun juga senang ngerti Pak. 1. Jika berniat tinggal lebih dari 4 hari, maka tidak mengkosor sholat. Ini pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'iyah dan Hanafilah. Pendapat nomor 2, jika berniat tinggal 15 hari maka tidak mengkosor. Pendapat Imam Abu Hanifah, As-Syafi'i dan Al-Muzani. Lajeng nomor 3, musafir tetap mengkosor sholat selama tidak berniat tinggal tetap. Ini adalah pendapat Hasan Qatadah, Ishaq dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang nomor 4, musafir mengkosor sholat selama 20 hari siang dan malamnya. Selebihnya tidak mengkosor baik berniat tinggal atau tidak. Ikuti Pak. Ternyata yang lebih logik, lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Dengan alasan apa? Pilih apa? Allah dan Rasulipun niku tidak mensyaratkan safar dengan masa jarak tertentu. Semacam di Nabi itu nanti menikah tinggal di Mekah selama 19 hari. Lajeng ketika perang Tabuk selama 20 hari mengkosor sholat. Tinggalnya Rasulullah SAW amartina mengikuti situasi yang ada. Dan Rasulullah mengatakan ngendika bila tiyang ingkang tinggal lebih dari waktu itu maka tidak boleh mengkosor. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendikaken tiyang ingkang paham ingkang jelas memahami sunnah niku kados Rasulullah niku tidak mensyaratkan sholat bagi musafir kecuali 2 rakaat dan beliau tidak membatasi safar dengan masa tempat dan juga tidak membatasi tinggal di suatu tempat dengan waktu tertentu. Boten batasi 2 dina, 3 dina, 5 dina, 12 dina, 15 hari.
Mila piyambakipun poso salat kados kathahipun salat nikah. Ibu-ibu nanti tidak nembut. Tilik putu umpamanya nang Jakarta atau nang Kalimantan bulan saya. Selama berapa hari? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Jangan mengkosor salat boten selama tembe. Boten. Alasannya apa? Bisa komplit. Moga betul coba. Alasannya apa? Wonten ikan jawab nanti mantuk itu sangat wah boten mantap. Nah ini bahasa boten mantap ini yang belum. Kamangka suatu rusuk keringanan saking Allah niku nek ra dimanfaatake kan maliman. Termasuk punate yang menjamak salat atau jamak matok. Dereng. Nah, pun satu dagang pun di masjid. Nggih, salat jamak kan di masjid Pak. Nggih, jamak matok. Nah, kalau sesekali ini kan musim hujan Pak. Nek pas maghrib itu juga deres, deres. Pak, ini mungkin di jamak apa? Hari bisa, agar itu kami. Ah, ya alasannya itu Pak. Kita alasannya pemain cerah. Paling penting kan Pak. Jadi masjid, kemudian jamak sekitar. Itu jarak antara yang ke masjid itu kira-kira. Kira-kira nanti kalau naik hujan ini melipir iso ora, kan itu Pak. Nek orang melipir, bukan masalah apa ya Pak. Melipir iso ora, nek iso melipir, kebanyakan ya enggak nyamak apa. Tapi nek ketika melipir kok ya terus, nah itu dengan berpayung, maka sekali-kali tidak kan jamak. Sebab apa? Nek mboten udan niku mboten jupuk rusak saking Allah niku Pak. Kira nek ora udan apa yang ngrasa nang iso jamak mata. Masih pengen. Nah. Terus tiang ingkang menetap di suatu tempat dengan membawa barang-barang keperluannya, dia tinggal di tempat yang khusus baginya dengan tenang dan tidak berpindah-pindah, maka dia seorang mungkin musafir. Terus ini ketika kita itu perjalanan, boleh kita mengkosor sholat. Kecuali ketika kita di tempat tujuan kita sholat jamaah, kalian jamaah mukim di masjid itu harus mengikuti mukim, benar Pak. Tapi intinya kita diingatkan untuk mengkosor sholat. Ibnu Hazm meninggalkan salah pasti. Jika mengertosi diri kanan safar bukan keadaan iqomah, tinggal menetap di kota sendiri. Safar itu adalah berpindah-pindah di selain kota tempat tinggalnya. Sedangkan iqomah tinggal dan berpindah di kota tempat tinggalnya. Niki hukum syariat lan tabiat sekaligus. Nah, berkata mila yang ingkang apa yang sampai jining tempat menika tiang mukim kanthi tanpa kerang buah. Nggih, iki wonten surah An-Nisa ayat 109 Pak. Iku muka sholat. Nah, termasuk nanti ketika kita menghadapi suatu yang genting bahaya. Nah, di dalam ayat mereka ini satu sekali kan, yaitu peperangan. Kalau nanti keterangan tempat ketika sholat juga peperangan, pilih nanti minggu. Karena apa? Dalam menikah, Nabi kasus itu tidak ada yang otawi sedaya sahabat niku sholat pengen bareng kali Nabi kan. Ini dalam keadaan genting perang itu kan tidak mungkin semuanya sholat. Mulai kan ini dalam An-Nisa ayat 1 sekali itu kan ketika sholat bersama Nabi itu kan pasukan utawi orang Muslim itu persahabatan itu kan diparuh separuh jogo. Sebabnya ketika sholat kau diserang musuh, nah maka ada yang jogo separuh, yang separuh itu Nabi 1 rakaat. Nah setelah itu ya 1
separuh ikut Nabi, rakaat berikutnya sing separuh jaga. Nah itu cara. Maksudnya pun kan. Pun gimana? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat kita yang terkait hukum-hukum yang bagaimana kita harus bersikap atau menerima sikap. Itu banyak umat Islam yang belum paham dan perlu memahami dan mengambil sikap yang benar itu yang bagaimana. Nah, ini perlu kita itu ngaji, ngaji di berbagai. Ini kita ngomong ngaji fikih, sholat ini, kita pak terus puasa ini, cari hukum ini setiap hari makan gitu kan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan masyarakat yang aku duduki, lah itu yang penting. Karena banyak umat Islam yang belum paham dan mengambil sikap yang salah dalam hal itu. Oke, buat nawi ngeten, mungkin manfaat. Kalau guys yang acara ini pak, untuk sikap polus tidak tempat lagi ini sampai sore. Ini istiqomah kami sadar tidak akan sama kali kesayangan ketaatan datang Allah termasuk tolakul ini zaman itu tidak paling kemudahan paling paham aku ingin seperti kaum tamri dan juga sadar mengamalkan dan kemudian juga amalkan di apa lagi pak aku perlu diurut apa lagi itu ditulis ada tak mungkin sadar sampai macam kesari Allah yang punya ampunan aku kalam di wilayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kita akan dari Bapak Sulaiman yang sama Pak Insyaallah hujan Ahad perjalanan nanti juga sampai sekitar Bapak Ibu, mengapa penunjuk pernikahan bertentangan plastik berarti tidak ada begini. Kita mengadakan dengan kawasan Bismillahirrahmanirrahim. Buatan saya itu kaitan pun kalian rukshoh menawi sholat rukshoh menikah prayogi dipun tindakaken diambil ning menawi siang kewajibannya lebih kudu diutamakan. Jadi nek siang itu wa antasubu khairul lakum. Sangat jantal panjenengan gerah panjenengan sapar ning nek isih kuat nindakake poso Ramadan lebih baik dilakukan. Wa antasubu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi sebab iman-iman hari dan bulannya puasa. Nah, sing nyawur luwih poso sebab raine kancane. Itu dadane. Ewa dene salat lebih baik diambil dilaksanakan. Toh ngirit luwih cepet bisa untuk aktivitas. Ning menika pemahamanipun memang banyak antara majelis takjil daerah kali ketua pimpinan pusat majelis takjil niku beda. Karena tinjauannya tidak hanya sekedar jarak, khususnya Kabupaten Klaten tinjauannya hanya jarak 5,4 km per jam. Tapi nek dewek kan karena kondisi karena minggan dalane adoh elek wektune lama. Ning sakniki kita ke Jakarta tidak butuh waktu berjam-jam, setengah jam tekan. Nah, ini bulan teman-teman pun dianggap. Terus nek Klaten kalian PP kebetulan Pak Sakir Jamaluddin membuat buku berbeda dengan keputusan. Itu jadi kalau sholat lebih baik diambil. Nek tidak diambil katanya menurut hadis menika menunjukkan satu kesombongan. Mantap iman ya termasuk ibadah dengan wakal.
boten nganggo perasaan, tapi nganggo contoh. Pakai ilmu, maka ilmu harus diilmuni. Contoh yang diperlihatkan. Ngaten Bapak Ibu, insyaallah kangge ahad bejan ingkang badhe paring pangosan Ustaz Suryono MPD saking Semangat. Infak panjenengan ing dinten menika kangge operasional 218.000 rupiah, kangge SMP 280 dosa 50.000 rupiah. Mugi-mugi dados amal saleh panjenengan. Amin. Monggo masa kita kasih kami terima kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.